Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang Allah muliakan, Al Ustadz Agus Talik, SAG MPD. Yang saya hormati dan Allah muliakan, Kepala Sekolah SMP IT Quran Kaiwalang. Yang saya hormati dan Allah muliakan, Kepala MA IT. Dan tak lupa pula eh, para juri dan teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuriyatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, semoga kita terlimpah curahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti muka kaubet ini. Yes. Langsung saja, jangan lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada MC yang telah memberikan sedikit waktu kepada saya untuk berbicara di depan ini. Dengan saya ingin berpidato dengan judul ilmu. Langsung saja. Ada yang tahu ilmu? Langsung saja. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Mega. Ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan kenyataan dan disusun dengan baik dan benar. Adapun dalam Islam, ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu dan juga dalam Islam adapun hadisnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tolabul ilmi menuntut ilmu. Tolabul ilmi menuntut ilmu faridatun hukumnya wajib ala bagi kulli tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Adapun lagi hadisnya al ilmu qabla al qaula wal amal. Berilmulah sebelum kalian beramal dan berbicara. Saya mempunyai cerita nih. Ada yang tahu tentang anak batu yaitu Ibnu Hajar? Ya, sekolah nih. Jadi ceritanya ini Ibnu Hajar mondok di pesantren dan Ibnu Hajar ini frustasi karena tidak masuk-masuk ilmunya. Ketika itu Ibnu Hajar pun kabur ke dalam gua dan merenung. Dan ketika merenung, beliau melihat sebuah batu yang ditetesi oleh air. Setelah itu Ibnu Hajar pun berpikir, batu aja bisa cekong, apalagi otak saya. Terus Ibnu Hajar langsung lari ke pondoknya, belajar sungguh-sungguh. Dan suatu ketika Ibnu Hajar pun belajar sungguh-sungguh dan sudah besar, beliau menjadi ulama. Jamaah, oi, jauh dong, jamaah, masih semangat nih, harus semangat dong, lagi puasa nih. Langsung saja, ketika kita juga berilmu, kita harus mengamalkannya seperti hadis di atas berikut. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya orang yang mengajarkan Quran dan mengajarkannya. Mungkin cukup ada quote sebentar bagi orang yang menuntut ilmu. Barang siapa orang yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk Aldio Yuangse. Oke, luar biasa. Waduh, Aldio ada tulisan khusus. Bang Aldiong. Aldio NG ya maksudnya, lupa. Aldiong. Oke.
tadi itu mengisahkan seorang ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, luar biasa. Mohon disimak, hari ini kita akan banyak sekali mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari para dai-dai kece kita hari ini, luar biasa. Oke, sahabat aksi, Ahwat, sahabat aksi, Ikhwan jangan mau kalah, sahabat aksi, semuanya AADC 2023. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, lupa. Oke, peserta selanjutnya dari Akhwat kelas 9 kita sambut saja, yakni saudari Nur Faiza. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Woi, double O, double O. Teteh Noi, semangat ADC. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency Mr. Agus as the Chief of Quran Kalalang Boarding School, respectable all. Ibu jangan dipoto. Ibu jangan dipoto. Excellency Mr. Agus as the Chief of Quran Kalalang Boarding School, respectable all teachers and pensionaries of Quran Kalalang Boarding School, honorable all my friends whom I love and respect. This of all let's pray and this under. This of all let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving and made time to speak in. This of all let's pray in our God to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving from the darkness to the blackness, from the Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So we use when we are able to differentiate and the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, and enter God's paradise. Secondly, my people salutation always be different to our building my under that. Thirdly, I must see. Thirdly, I did my best to underspeak the title Palabun. Ada yang tahu nggak arti dari tolabun itu apa? Arti dari kata tolabun ialah santri. Santri biasa disebut santri biasa disebut dengan santri ialah orang yang menurut ilmunya di pondok pesantren. Menjadi santri bukanlah untuk menjadi orang yang sealim atau tapi kita menjadi santri supaya kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad SAW.
Sekian dari saya. Pak Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saudari Nur Faiza. Luar biasa. Iya, kita jadi santri itu bukan karena kita mau jadi soalim atau so suci, bukan. Tapi karena kita ingin sungguh-sungguh untuk jadi hambanya Allah dan pengikut paling setianya Rasulullah. Sahabat aksi. Apa? Sahabat aksi. Oke, lanjut. Siap ke peserta berikutnya? Siap enggak? Siap enggak? Penasaran enggak siapa? Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Iya, mudah-mudahan ya. Kalau saran dari MCG jangan terlalu berharap banyak ya. Enggak, tapi ini paling luar biasa. Kita panggil, datang jauh-jauh dari Zimbabwe ya tadi. Iya. Kita panggil Ustadz Fahmi Surya Ramadan. Luar biasa. Cek, cek. Ya, sebelum nampil, saya ada lagu buat kalian semua. Ayo, anak cowok, semua ikutin, yang cewek juga kalau bisa ikutin. Satu, dua, tiga. Nenen, sampai instruksi dulu, instruksi. Satu, dua, tiga. Nenen, nenen, nenen. Nenek, masuk, masuk, masuk. Jangan pernah kau sakiti aku lagi. Cobalah untuk lengkapi hidupku. Ku ingin menjaga dirimu. Takkan pernah kau sakiti aku. Umur terus pernah ragu di tempat kamu. Ah, ada kamera. Dah. Stop. Nanti kita lanjut di akhir-akhir ini. Kata Kasbi itu kita harus pede. Jadi saya sebagai murid itu harus samina wa ta'na kepada guru. Betul Kasbi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'alamal qalama lil kitabah lil qiraah lil ma'rifah lil ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sadaqallahul azim. Siyadatul kiram, mudirun al-mahad, Quran Kayuwalang, Ustadz Agus Salik SAG MPD. Siyadatul kiram, asatid wal ustazah. Siyadatul kiram, raisatil jalasah. Wal harirun al-kiram. Al-awal, qabla kulli sayyin, haya bina nasrullahi ta'ala. Alladzi qad a'tana nimatan kasiratan wa islamiyatan. Hatta nasatiya fi hadzal makanil mubarak. Sanian, salatan wassalaman ila habibana wasafina maulana Muhammad alladzi qad hamalana samina zulumati jahli ila nuril azmain. Taib wala ansa aidon aqulu syukran kasiran ila raisil jalasa
Allazi qata'tani waqtan qalilatan li an ahtuba amamakum jami'an bil maudu, mengubah sifat insecure menjadi lebih bersyukur. Tadi apa judulnya? Tadi apa judulnya? Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Setiap orang pasti mempunyai pencapaian kesempurnaan dalam hidupnya, betul? Kesempurnaan dalam materi, intelektual, ataupun fisik. Jika semua itu tidak tercapai, maka akan terjadi ketidakpercayaan diri yang berujung pada insecure. Dalam postur tubuh, warna kulit, fisik, ataupun pekerjaan, jodoh, hal-hal yang berkaitan dengan pandangan orang lain jika akan buruk jika tidak bersandar dengan umum. Pada era sekarang, betul? Hal itu sering terjadi karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka dari itu, ada 3 hal yang bisa mengubah sifat insecure menjadi lebih bersyukur. Yang pertama adalah memahami, menerima diri sendiri. Apa tadi? Menerima diri sendiri itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Agar kita tidak sering membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah memberikan porsinya masing-masing. Yang kedua adalah memaksimalkan kelebihan pada diri kita sendiri. Carilah potensi pada diri kita dan jadikanlah kekurangan kita sebagai kelebihan kita, dan jadikanlah kekurangan kita sebagai keistimewaan kita. Yang ketiga adalah janganlah kau bandingkan diri kita sendiri dengan diri orang lain. Biarlah orang lain memiliki kelebihan pada dirinya dan kita memiliki kelebihan dalam diri kita. Janganlah insecure, perbanyaklah bersyukur. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila ada kata-kata salah, itu datangnya dari saya. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Luar biasa nih. Kece nggak kira-kira? Kece nggak kira-kira? Kece banget ini, kece banget ini. Tepuk tangan dulu untuk saudara Fahmi. Luar biasa. Om Surya, disebutnya Om Surya. Oh iya, Om Surya. Ya, lanjut ke peserta berikutnya. Ya, dari akhwat kelas 8. Kita langsung saja untuk menghemat waktu. Kita panggilkan saudari Najla. Tepuk tangan dulu untuk Najla. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Excellency Mr. Agus as the Chief of Quran Kaiwalang Boarding School, Respectable Madam Siti Julaiha Rosia SPDI as the Headmistress of Quran Kaiwalang Boarding School, Respectable all teachers and functionaries of Quran Kaiwalang Boarding School, Respectable the judges of AADC 2023, Honorable all my friends whom I love and I respect. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has guided us from the darkness to the brightness, from stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. So by His guidance, we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Thirdly, I don't forget to say thank you so much to the MC, Brother Hasbi Ashidiki, who has been giving me time to speak in front of you all. Dear ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Sabar. Sabar itu berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menahan dalam istilah artinya menahan diri dari kesalahan dan menyikapinya dengan syariah dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menjaga anggota tubuh agar terhindar dari maksiat. Ada yang tahu nggak arti sabar itu apa? Masa nggak pada tahu sih? Ya udah deh, Nazla kasih tahu aja. Sabar adalah kebahagiaan dari seorang hamba. Karena sabar, seorang hamba tersebut akan terhindar dari kemaksiatan. Dan hamba tersebut akan konsisten dalam menjalankan ketaatan. Dan hamba tersebut akan lebih tabah dalam menghadapi ujian yang sedang dihadapinya. Menurut teman-teman, sabar itu penting gak sih? Pasti penting dong, karena sabar itu merupakan ajaran yang banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga manusia diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga manusia bisa ikhlas dan rela hati ketika menghadapi segala cobaan. Sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dengan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sabar menghadapi segala cobaan. Contohnya, misalnya kita ngapali Quran kudu sabar. Ngantri mandi, ngantri makan, serba ngantri kudu. Nungguin chat dari si dia kudu. Hi barudak teh meuni kieu, sorana teh meuni gede anu ieu. Meuni angot barudak teh. Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya
Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dalam ayat tersebut, Allah sudah menjelaskan bahwa Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar dan menjadikan salat dan sabar itu sebagai penolong. Teman-teman ada yang tahu nggak balasan apa yang bakal Allah kasih kepada orang-orang yang bersabar? Masa nggak tahu sih? Masa? Ya udah deh, Naza kasih tahu aja. Allah akan menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga nanti bagi orang-orang yang bersabar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa fiha yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama, yang artinya mereka itulah orang-orang yang akan diberikan balasan, yaitu kedudukan yang tinggi di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka di sana, mereka akan mendapatkan penghormatan dan salam. Sebelum Naza tutup, Naza punya pantun nih. Nanti ngomong cakapnya yang kenceng ya. Belum mulai. Pak Jajab main ke bar. Cakep. Minum arak sampai melayang. Waduh. Insya Allah Najla akan bersabar. Menunggu kepastian dari AA tersayang. Alas ya boy. Alas ya boy. Sekian dari saya. Rubama kafaitu bihadil khutbati qasirati adlubul afan minal khotati wal ghaladati. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk saudari Najla. Luar biasa, Ibu Wurianti. Standing applause ya, luar biasa. Oke. Baru dipantunin doang, Ikhwan udah kayak cacing kepanasan. Ya ampun. Baru dipantunin tadi, Ikhwan udah kayak cacing kepanasan. Wow. Waduh. Baru dipantunin doang itu. Ya kan? Luar biasa. Tapi itu tadi luar biasa ya. Ada pantunnya, interaktif dan lain-lain. Nanti dewan juri yang lebih detail. Ya. Selanjutnya, peserta berikutnya, yakni dari akhwat kelas 9, yakni saudara. Saudara lagi. Aku nih, saudari. Saudari Chelsea. Tepuk tangan dulu untuk Chelsea. Sallu ala Nabi Muhammad. Hari ini Kak Anin akadnya sama Kak Ahmad. Jika Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? First of all, let's pray and thank unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us so mercy and blessings. So we can attend and gather in His peace in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the Christianity to the cleanness, from the Bendera to the Islamia, namely Islamic religion that we love. So by his views we are able to differentiate the good one and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Amin, amin, ya Rabbal. Firstly, I don't forget to say thank you so much to the MC, Brother Hasbi, who has been this time to speak in front of you all. Dear ladies and gentlemen, I'm standing in front of you all. I would like to deliver my speech under the title Cinta. Cinta. Hati-hati Kak Ahmad. Adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap umatnya. Ada banyak berbagai jenis cinta, di antaranya yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada orang tua, cinta kepada sesama, dan cinta kepada kamu. Bila kita mendengar cinta, itu bukanlah hal yang aneh lagi. Mengapa? Karena cinta adalah hal yang amat indah, tiada duanya. Bahkan karena cinta, seseorang bisa berubah. Laki-laki yang tadinya rambutnya turun, jadi mancung. Yang celananya ngatung, jadi turun. Astagfirullah. Bahkan karena cinta, seseorang bisa melupakan segalanya. Makan, lupa. Minum, lupa. Sholat, lupa. Bahkan hutang yang berjuta-juta pun bisa lupa. Itulah cinta. Dan karena cinta, seseorang bisa berubah ketika melihat kepujaan hati belahan empedu. Yang tadinya hitam jadi putih. Yang tadinya pesek jadi mancung. Bahkan yang tadinya gembrot pun jadi langsing kayak Ayu Ting. Saya mau nanya nih sama kalian. Kita sebagai santri boleh nggak sih jatuh cinta? Yang benar. Ya, memang kita sebagai santri boleh jatuh cinta. Tetapi kita sebagai santri hanya bisa mencintainya dalam diam. Karena dalam Islam pacaran itu dilarang. Apalagi sampai kita melakukan zina. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 halaman 285 kata sebelah kanan barisan ke-6 yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Yang artinya janganlah taqrabu, kamu mendekati zina. Innahu sesungguhnya zina itu kana sesuatu perbuatan fahisyah yang buruk, fasa'a dan seburuk-buruknya apabila dan sadaqallahul azim. Sebelum saya tutup pidato ini, saya punya lagu nih yang bisa ikutan ya. Ikutan ah. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dan cinta di jalan Allah membuat dari segala fitnah. Nah, sebelum saya tutup pidato ini, saya punya satu pantun lagi nih. Dengerin ya. Kadaus beri cangkir. Jangan liatin terus, nanti naksir.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat saudari Chelsea. Iya. Yang masih pacaran putusin ya. Jangan pacaran, oke? Luar biasa. Oke, kita langsung beranjak ke peserta yang terakhir. Peserta ini jauh-jauh dari Batam ya. Bebas bea cukai. Oke, kita sambut saudara Hasan Bisri. Tepuk tangan dulu untuk saya. Oh, Om Duda Pirang, luar biasa, Om Duda Pirang ya. Emang pirang? Iya. Kak. Sallu ala Nabi Muhammad. Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Excellency Mr. Agus Dalik, SAG MPD of the Chief of Quran Kayuwalang Boarding School, respectable all the teacher and functionaries of Quran Kayuwalang Boarding School, honorable for our jury AADC 2023, and my brother and my sister whom I love and I respect. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, Zat yang Maha Rahman, yang telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, dan di Pondok Pesantren Quran Kayuwalang juga ada Hasan yang jodohnya masih dirahasiakan Tuhan. Bahkan di dunia perfilman ada Milia dan Dilan yang sama-sama kita saksikan tanpa bisa merasakan indahnya orang berpacaran. Karena kita terhalang oleh isyam zaman dan isi makan. Dan oleh sebab itu, untuk para hadirin sekalian, mohon bersabar di era gempuran ayang-ayangan. Dan yang kedua, salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan pada saat hari ini. Hadirin jeung hadirat, Bapak, Ibu, dan Dewan Juri, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul kematian. Sebab sejatinya setiap manusia pada umumnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mati. Sesuai dengan penggalan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Yang artinya kullu, setiap nafsin yang bernyawa
Dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Quran surat Al-Imran ayat 185, juz keempat, posisi paling kiri, baris ke-9. Dengan begitu, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan akal sehat, harus selalu siap menanti kematian. Jangan justru abai dan merasa bahwa kematian masih jauh dari kita. Maka dari itu kita harus siap dalam kematian. Walaupun kita yang masih muda seperti kita yang mungkin badannya masih sehat dan bugar, kita harus selalu siap dalam soal kematian. Hadirin dan hadirat, ibu bapak dan dewan juri. Ketika kita ngebahas tentang kematian, saya teringat salah satu lagu yang dinyanyikan oleh salah satu band di Indonesia yakni Wali. Mungkin para hadirin sekalian tidak asing dengan lirik lagu tersebut. Jika nanti saya nyanyi, kalian ikut nyanyi ya. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingatlah akhirat. Tepat ucap astaghfirullahaladzim. Sederhana saja, bertobatlah sebelum ajal kita tiba. Karena ajal kita tidak menunggu tobat kita. Why? Sekarang kita masih di atas tanah, namun besok kita akan dipaksa untuk ke bawah tanah. Semua orang bisa beli jam, namun tidak bisa beli waktu. Semua orang bisa kendaraannya berbeda-beda, namun besok, sorry to say, kendaraannya sama, keranda, koplingnya sama, 2x1, bajunya sama juga. Kafan, unik namanya, kafan mau dikafankan. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah harus berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang berupaya untuk selalu menjemput, selalu siap ketika kematian datang begitu saja. Mungkin itu saja pidato yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya Hasan Misri ingin mengundurkan diri. Karena kalau maju itu saingannya teman sendiri. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat saudara Hasan. Saya lagi, aplaus dulu buat saudara Hasan. Oke. Iya. Coba tadi Kak Hasan udah nyampein apa coba? Ada yang mau ini nggak? Kak Hasan.